Is that we have to consult with our colleagues, the other confederation as well, on how FIFA can progress. It's not the end; it's a new beginning, and a new beginning will start by having a new president to be elected, and Asia will do its role with the rest of the confederation to make that we choose the right. Tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA. Bapak Presiden mendukung, Bapak Presiden akan menyiapkan surat. Saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik. Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. India sudah menyatakan lewat ketua umum mereka, yaitu Kalyan Kobe, bahwa mereka tidak akan ikut ya di FIFA Asian Cup, walaupun mendapatkan banyak pro kontra, dan terutama dari banyak mantan pemain juga yang menyayangkan keputusan ini. Mereka lebih suka menginginkan bahwa India itu hadir di Indonesia untuk ikut di FIFA Asian Cup ya, dengan Cynthia Bhutia bahkan sudah mengatakan ini sebenarnya harus India ikut. Untuk tim nasional Indonesia yang mana akan menghadapi Bangladesh sebagai pengganti daripada India. Sontak ini menjadi berita yang cukup mengejutkan karena di luar dari ekspektasi dan harapan masyarakat kita. Semula kita berharap Jordania, Kyrgyzstan, dan Suriah yang menggantikan India. Ternyata Bangladesh. Tapi mau siapapun lawannya, Indonesia harus bisa juara. Karena kalau tidak juara, John Hetman dalam bahaya. Halo Sobat Garuda, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat di mana kita membedah tuntas segala intrik, taktik, dan drama di lapangan hijau. Dunia sepak bola Asia kembali diguncang gempa berskala besar. Menjelang kick-off turnamen paling ditunggu tahun ini, yakni FIFA Asian Cup 2026, sebuah mahakarya baru gagasan Gianni Infantino, sebuah skenario di luar nalar baru saja terjadi. Timnas India, raksasa Asia Selatan yang diproyeksikan menjadi lawan tangguh Timnas Indonesia di grup A, secara tiba-tiba dan mengejutkan menyatakan walkout. Namun, drama sesungguhnya bukan pada mundurnya India, melainkan pada pusaran rumor liar yang mengikutinya. Media sosial meledak dengan narasi bahwa Konfederasi Elit Asia (AFC) mencoba menyodorkan uang pelicin kepada FIFA. Tujuannya agar raksasa Timur Tengah seperti Bahrain dan Saudi Arabia masuk menggantikan posisi India. Namun, FIFA rupanya tak bisa dibeli. Dengan tangan besi, Gianni Infantino menepis semua lobi-lobi tersebut dan menunjuk satu nama yang tak disangka-sangka, Timnas Bangladesh. Bagaimana kronologi lengkap mundurnya India yang rela mengorbankan turnamen bergengsi ini? Benarkah rumor suap triliunan rupiah dari Timur Tengah itu nyata atau sekedar hoax murahan? Dan yang paling penting, seberapa mematikan kekuatan skuad naturalisasi baru Bangladesh yang kini dihuni mantan bintang Liga Inggris? Siapkan kopi dan camilan kalian, jangan di-skip sedetik pun, karena kita akan bongkar semuanya secara eksklusif hanya di video ini. Sobat Garuda, mari kita mulai dari hulu permasalahannya. Mengapa India, negara dengan populasi miliaran dan ambisi sepak bola yang sedang meroket, berani membuang kesempatan emas tampil di FIFA Asian Cup 2026? Jawabannya ada pada satu kata, Brazil. Berdasarkan rilis resmi, Presiden Federasi Sepak Bola India (AIFF), Kalyan Chowboy mengambil keputusan super nekat ini setelah mendapatkan tawaran tak terduga. Timnas India diundang secara khusus untuk melakoni laga uji coba internasional melawan sang raja sepak bola, juara dunia 5 kali, Timnas Brazil. Laga epik ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Salt Lake, Kolkata pada 3 Oktober 2026. Jadwal ini secara fatal berbenturan dengan kalender FIFA Asian Cup yang bergulir dari 24 September hingga 3 Oktober. Bagi AIFF, membawa Neymar,
Vinicius Junior dan kawan-kawan ke tanah India adalah sebuah lompatan komersial dan sejarah yang bernilai triliunan rupiah. Namun, tahukah kalian bahwa keputusan ini memicu perang saudara di internal sepak bola India? Banyak legenda sepak bola India, termasuk sang ikon Baichung Bhutia, murka besar. Menurut mereka, India butuh kompetisi nyata untuk mengasah mental, bukan sekedar laga eksibisi melawan tim yang kekuatannya terpaut ratusan anak tangga. Bermain di FIFA Asian Cup melawan tim-tim solid seperti Indonesia, Vietnam, atau Thailand, jauh lebih realistis untuk mendongkrak ranking FIFA mereka dibandingkan menjadi bulan-bulanan Brazil demi meraup untung penjualan tiket. Sayangnya, AIFF menutup telinga. India resmi mencoret nama mereka dari grup A, dan disinilah kekosongan slot tersebut memicu badai misinformasi terbesar bulan ini. Dengan mundurnya India, satu kursi VIP di grup A kosong melompong. Tiba-tiba, jagat maya digegerkan oleh sebuah narasi konspirasi. Disebutkan bahwa elit AFC mencoba menunggangi momen ini dengan menawarkan sejumlah dana raksasa agar FIFA memasukkan Bahrain atau Saudi Arabia sebagai tim undangan. Narasi ini dibumbui dengan sentimen balas dendam dan intrik politik sepak bola Asia. Sobat Garuda, mari kita bersikap cerdas dan logis. Kabar tersebut adalah murni hoax alias disinformasi. Mari kita bedah faktanya secara tajam. Fakta pertama, konsep turnamen. FIFA Asian Cup sejak awal digagas memiliki catak biru khusus untuk negara-negara Asia Tenggara AFF dengan tambahan kuota untuk tim undangan dari wilayah terdekat yang serumpun secara kultur sepak bola yakni SAFF dan EAFF. Timur Tengah berada di bawah naungan WAFF, Asia Barat. Memasukkan mereka ke turnamen ini akan merusak esensi kompetisi. Fakta kedua, kalender kualifikasi. Jika kita melihat kalender FIFA, tim-tim elit Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan Bahrain memiliki jadwal yang sangat padat. Mereka difokuskan pada kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia, serta berbagai turnamen regional mereka sendiri. Tidak ada ruang di kalender mereka untuk terbang ke Jakarta selama 2 minggu penuh di bulan September-Oktober untuk turnamen undangan. Fakta ketiga, ketatnya pengawasan FIFA. FIFA saat ini menerapkan transparansi penuh di bawah Gianni Infantino. Mengganti slot turnamen karena pesanan konfederasi tertentu adalah pelanggaran statuta yang sangat berat dan tidak masuk akal. Jadi jelas sudah, FIFA tidak pernah menolak suap dari AFC karena suap itu sendiri tidak pernah ada. Keputusan FIFA murni didasarkan pada peringkat, letak geografis, dan ketersediaan tim. Dan radar FIFA pun mengunci satu nama yang tak kalah mengejutkan dari India. Selamat datang, Timnas Bangladesh. Keputusan FIFA menunjuk Federasi Sepak Bola Bangladesh sebagai pengganti India bukan tanpa alasan. Bangladesh mungkin dulu dianggap sebagai lumbung gol, tapi lupakan statistik usang itu. Bangladesh versi 2026 adalah siliman kuda hitam yang siap menerkam siapa saja yang lengah. Mengikuti jejak sukses Timnas Indonesia, Bangladesh diam-diam sedang menjalankan mega proyek naturalisasi pemain diaspora besar-besaran. Siapa rekrutan terbesar mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah Hamzah Choudhury. Ya, kalian tidak salah dengar. Gelandang bertahan berhambut kribo yang identik dengan gaya main agresif ini adalah pemain jebolan Liga Inggris. Hamzah pernah mengangkat trofi Piala FA dan Community Shield bersama Leicester City. Pengalamannya berduel melawan gelandang-gelandang elit Premier League membuat lini tengah Bangladesh kini memiliki tembok beton berskala Eropa. Selain Hamzah, BFF juga berhasil memulangkan Fahamedul Islam, talenta berbakat yang menimba ilmu di kompetisi Italia. Kombinasi pemain lokal yang punya determinasi tinggi dengan ketenangan pemain diaspora Eropa ini membuat skuad Harimau Bengal menatap grup A dengan dada membusung. Masuknya Bangladesh mengubah peta persaingan secara drastis. Grup A kini dihuni oleh tuan rumah Indonesia, raksasa serumpun Malaysia, tim solid Singapura, dan kuda hitam Bangladesh. Coba bayangkan reaksi Malaysia dan Singapura, yang tadinya sudah menyiapkan strategi khusus untuk membongkar pertahanan India, kini harus membuang semua catatan taktik tersebut ke tempat sampah dan mempelajari ulang gaya main Bangladesh dari nol. Lalu, bagaimana dengan Timnas Indonesia? Apakah pergantian ini sebuah anugerah atau justru musibah tersembunyi? Di atas kertas, bukan. Dengan kedalaman skuad yang dihuni pilar-pilar top seperti Jai Itzes, Tom Hai, dan Ragnar Ortamangon, Indonesia punya kualitas untuk mendominasi penguasaan bola. Namun, sebagai pelatih yang sangat detail-oriented, pergantian lawan yang mendadak ini pasti memaksa tim analis Timnas Garuda begadang.
Jika India mengandalkan fisik dan serangan sayap klasik, Bangladesh di bawah pengaruh pemain seperti Hamzah Choudhury kemungkinan besar akan bermain dengan low block, pertahanan rapat, dan mengandalkan transisi serangan balik cepat. Tantangan terbesar bagi lini tengah kita yang mungkin dikomandoi oleh Tom Hai adalah bagaimana membongkar pressing ketat yang akan diinstruksikan oleh lini tengah Bangladesh. Ini akan menjadi pertarungan fisik dan kecerdasan taktik. Kesalahan kecil dalam passing bisa berakibat fatal jika terkena counter attack. Meskipun begitu, bermain di hadapan butahan jutaan pendukung setia di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi amunisi ekstra bagi skuad Garuda. Mentalitas bertanding dan dukungan penuh supporter akan menjadi kunci untuk meredam kejutan dari kuda hitam Asia Selatan ini. Sobat Garuda, begitulah kisah lengkap di balik layar mundurnya India dan masuknya Bangladesh ke dalam kancah FIFA Asian Cup 2026. Kita telah belajar bahwa tidak semua rumor bombastis di media sosial itu benar, dan selalu ada sisi taktis yang jauh lebih menarik untuk dibahas daripada gosip murahan. Kini, pertanyaannya saya kembalikan kepada kalian. Menurut analisa kalian, seberapa berbahayanya skuad Bangladesh dengan kekuatan barunya ini bagi timnas Indonesia? Apakah kalian yakin Jai Itzes dan kawan-kawan mampu mengunci pergerakan mantan pemain Liga Inggris di lini tengah mereka? Tumpahkan opini, prediksi skor, dan analisa tajam kalian di kolom komentar sekarang juga. Mari kita berdiskusi dengan cerdas. Jika kalian merasa wawasan sepak bola kalian bertambah setelah menonton video ini, jangan pelit untuk tekan tombol like, share video ini ke grup-grup WhatsApp bola kalian, dan pastikan tombol subscribe dan lonceng notifikasi sudah menyala. Tetap waspada dari berita hoax, dukung terus timnas Indonesia, dan sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya. Salam olahraga!